Halo, bertemu dengan saya Romi Muhammad Ramdhani di pembahasan mengenai manajemen kompensasi dan balas jasa. Sebuah bab pembahasan dari manajemen sumber daya manusia yang biasa juga saya share. Jadi ketika kita berbicara mengenai gaji, ketika kita berbicara mengenai upah, itu ada pembahasan di bab manajemen kompensasi dan balas jasa ini. Akan dibahas di bab ini mulai dari pengertian gaji atau upah sampai dengan jenis-jenis tunjangan dan program kesejahteraan. Oke, pembahasan kita awali dari pengertian dari kompensasi. Ada beberapa kata yang saya kasih bold sebagai kata kunci untuk memudahkan pemahaman Anda. Oh iya, ingat, di setiap pembahasan kuliah online saya sangat disarankan Anda langsung membawa catatan dan membuat mind map-nya. Pembuatan mind map akan lebih mudah untuk dipahami, sehingga untuk membaca ulangnya persiapan ujian itu lebih memudahkan Anda. Mulai dari misalnya mind map kotak awalnya di tengah ada manajemen kompensasi dan balas jasa, Anda buat ada garis keluar lagi apa mind map ya. Oke, kita baca dulu. Balas jasa itu apa? Pengertian kompensasi itu apa? Itu balas jasa akibat apa? Akibat pelaksanaan pekerjaan pada organisasi, bentuknya bisa uang ataupun lainnya. Nah, kompensasi ini kan disebutkan ya, balas poinnya adalah balas jasa yang diterima pegawai karena sudah bekerja pada organisasi kan gitu. Bentuknya bisa uang ataupun lainnya. Nanti kita pisahkan jadi ada finansial langsung, tidak langsung, juga non-finansial. Kita bedah satu persatu definisinya. Finansial langsung itu apa? Yang dikaitkan langsung sama ataupun dengan kinerja pegawai diberikan tunai. Sebaliknya tidak langsung ya tidak berkaitan langsung dengan kinerjanya, yang tujuannya untuk ketenangan kepuasan pegawai. Lantas bagaimana dengan kompensasi non-finansial? Diberikan dalam bentuk yang lain. Jadi bukan sekedar uang. Tujuannya apa? Untuk kepuasan orang dalam bekerja dalam organisasi. Sebuah penghormatan, sebuah penghargaan, apresiasi singkatnya bagi saya. Sudah ada layer kedua ya. Kompensasi ada pernah lagi terdiri dari finansial langsung, tidak langsung, dan non-finansial. Lalu finansial langsung ini dasarnya. Dasar dari finansial langsung bisa karena jabatan, bisa karena unjuk kerja pegawai. Oke, bisa karena jabatan atau kedudukan dan juga jelas waktu ya. Karena kan seiring ada jabatan yang bergulir ada waktu yang akan digunakan. Bisa juga berdasarkan unjuk kerja pegawai. Ketika kita berbicara mengenai kompensasi finansial langsung yang berdasarkan jabatan atau kedudukan, ini ada kompensasi berupa upah atau gaji. Oke, berupa upah atau gaji. Sedangkan ketika kita berbicara kepada unjuk kerja pegawai, ini istilahnya akan dapat insentif, komisi, ataupun bonus. Itu kompensasi finansial langsung. Bila kita berbicara mengenai kompensasi finansial tidak langsung, maka yang didapatkan sebagai kompensasi apa? Program kesejahteraan ataupun tunjangan-tunjangan. Sedangkan kompensasi non-finansial bisa karena jabatan, lingkungan kerja, ataupun fleksibilitas tempat kerja. Maksudnya apa? Jabatan, lingkungan kerja, dan fleksibilitas ini. Kata lebih tepat bukan karena ya, menyangkut atau berkaitan dengan. Jadi ketika kita berbicara tentang kompensasi ini, bisa jadi kita mendapatkan kerja yang fleksibel waktunya, kita memiliki kepemimpinan ataupun rekan kerja yang baik, kita diberikan pelatihan sehingga memiliki variasi keterampilan juga. Nah, ini ada kompensasi-kompensasi yang tidak melulu berbentuk uang.
Apa sih tujuan dari pemberian kompensasi ini? Apa yang hendak dipikirkan oleh pembuat kebijakan perusahaan? Tujuannya apa? Agar ada motivasi untuk semakin berkualitas. Makanya kan untuk menarik pegawai yang berkualitas. Jelas untuk dipertahankan orang-orang berkualitas itu ada keadilan. Yang artinya keadilan di sini bagaimana prestasi yang sudah ditunjukkan diberikan penghargaan atau apresiasi yang selaras. Lainnya berkaitan juga ya, tinggal Anda baca poin keempat dan selanjutnya. Tujuan, ini poin dari tujuan, alasan, dasar, bisa jadi mencakup atau apa yang dicapai. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya mengenai pengertian dari gaji dan upah. Kita sudah paham bahwa namanya gaji upah itu kan kompensasi tadi. Kompensasi dari apa? Jawaban ini bisa Anda jawaban gampang seandainya mind mapnya sudah dibuat tadi ya. Gaji atau upah itu kompensasi dari kompensasi finansial langsung. Pada poinnya, gaji atau upah dan di sini disebut juga dan ya, karena memang berbeda. Itu balas jasa bentuknya uang, terima pegawai karena pegawai dalam organisasi yang memberikan kontribusi. Definisi upah di sini apa? Imbalan finansial langsung berdasarkan jam kerja atau jumlah barang yang dihasilkan atau pelayanan yang diberikan. Upah nanti bisa dibagi menjadi 3. Oke, ngasih upahnya berdasarkan apa nih? Berdasarkan waktu, berdasarkan hasil ataupun borongan. Kalau waktu ya jelas, standar waktunya berapa lama. Hasilnya yang dihasilkan unitnya atau borongan, volume pekerjaan dan lama bekerja. Itu kategori upahnya. Sedangkan gaji balas jasa dalam bentuk uang diterima karyawan sebagai konsekuensi dari statusnya yang punya kontribusi. Jadi memang sebelum kita melihat definisi dari gaji dan upah ini kan sebelumnya ada pengertian secara garis besar ya. Memang tipis-tipis pembedanya, yang pada poin tetap saja ini merupakan sebuah kompensasi finansial langsung. Kalau memang pengen ingin dibedakan ya lihat saja kata per katanya menjadi pembedanya apa, ataupun Anda bisa menggunakan browsing ataupun baca literatur berdasarkan sumber ahli siapa, apa yang menjadi pembeda seandainya mau dibedakan. Tapi jarang sekali ditanyakan dalam ujian mengenai apa bedanya. Yang lebih penting daripada pembeda apa bedanya upah dengan gaji, poinnya ada internal quality. Itu oke. Ngomong internal artinya gaji yang ataupun upah yang diberikan itu seimbang dengan pekerjaan yang sama dalam perusahaan pemberian. Kalau eksternal ya pekerjaan yang sejenis tapi di luar organisasi itu. Itu arti penting dari gaji dan upah. Seandainya kita akan membahas, bagaimana nih kita akan menentukan mengenai gaji dan upahnya. Maka ada langkah-langkah yang dilakukan mulai dari menganalisis jabatannya sampai nanti baru menentukan tingkat gaji dan upah. Kita kaji satu-satu. Mulai dari analisis jabatan. Poin analisis jabatan itu apa? Kita pasti perlu paham. Tugas-tugas yang dilakukan dalam kerjaan itu apa saja? Syarat-syaratnya, standar kinerjanya. Jadi kan kita paham ya, orang ini sudah mulai melakukan pekerjaannya atau tidak karena sudah tahu tugas-tugasnya apa, kinerjanya seperti apa. Lalu dievaluasi, nilainya bagaimana nih, nilai relatif. Tujuannya apa untuk menentukan nilai relatif setelah mengevaluasi dari jabatan? Ya, agar adanya keadilan dalam, kalau di Texas menghilangkan ketidakadilan. Saya lebih suka konteks bahasa positif nih, udah menghasilkan keadilan saja. Metode ketika kita mengevaluasi jabatan itu ada job ranking, job grading, ada perbandingan faktor sampai di point system. Oke, kita bahas. Ketika job ranking, maka kita nilai dari kepentingannya. Kepentingan itu dalam apa? Nanti saya kasih contoh. Ketika kita akan menentukan metode pemeringkatan atau job ranking, kita sudah tahu dulu tadi ya, informasi jabatan nih. Kan awalnya ada analisis jabatan dulu tadi.
jabatan. Penentuan jabatan, faktor-faktor kompensasi, tingkatkan jabatan, sehingga kita misal dapat contoh seperti ini. Adanya job ranking itu oke, berarti kepala bengkelnya kompensasinya seperti demikian di ranking. Yang kedua, job grading. Pekerjaan dalam kategori tertentu bisa jadi antar kelas ataupun tingkatan. Kelas itu kalau jabatannya sama, tingkatan itu kalau pekerjaannya berbeda. Nah, mengelompokkan ataupun langkah-langkah metode pengelompokan ini mulai dari mengembangkan, membuat uraian tingkatan berdasarkan faktor-faktor kompensasi sampai nanti ke penentuan besarnya gaji. Saya langsung ke contoh nanti ya, biar lebih kebayang. Misal nih, kita buat tingkat dari jabatan, kita ngomong job grading ya. Kita buat per tingkat 1, 2, 3 dan seterusnya. Oke, tingkat 1 ini uraiannya seperti apa? Dimana semakin tinggi tingkatnya, ini akan semakin kompleks dan membutuhkan kemampuan yang lebih. Misal, tadi kan Anda sudah lihat 1 sampai 3, tapi ketika lihat poin nomor 6 Romawi ini pekerjaan yang disebutkan sangat kompleks, bervariasi, di bawah pengawasan umum, mengawasi juga, mengordinir banyak pekerjaan, typo ya. Pendidikannya relatif tinggi, butuh pelatihan pengalaman yang banyak, dan selanjutnya. Semakin tinggi tingkatnya, maka uraiannya semakin kompleks. Metode yang selanjutnya, kita lagi berbicara tentang evaluasi jabatan ya. Langkah selanjutnya setelah evaluasi jabatan, kan ada metode untuk penentuan gaji dan upah. Lalu ada perbandingan faktor. Langkah-langkah mulai dari informasi jabatan, sebagaimana awal, butuh informasi awal dulu sampai nanti bisa berevaluasi. Nah, kita lihat cara bacanya gini, cara baca tabelnya untuk perbandingan peringkat faktor ini. Angka nomor 1 adalah yang diprioritaskan tuh yang utama, pentingnya. Misal kepala bengkel tentang tanggung jawab dia utama, tentang skillnya bisa jadi pengalaman dan juga pendidikan ya, skill. Tapi ketika kita berbicara tentang tingkat usaha, kita berbicara tentang bengkel, maka yang nomor 1 apa? Mekanik di sini. Nah gitu cara baca. 1. Poin-poin tadi akan berpengaruh kepada kompensasi ya, kepada kompensasi dari finansial, tentang jawabnya, tentang skillnya, kompensasi demikian. Bila kita akan membuat skala perbandingan jabatan, oke, kita kelompokkan jadi kolom-kolom. Ada tanggung jawab, ada skill, tingkat usaha, dan lingkungan kerja. Tentang tanggung jawab, ini berapa penghargaannya? Ini ada kebijakan dari perusahaan. Misalkan dari 20.000 sampai 300.000. Karena di atas semakin tinggi skala 300.000, maka apa yang menjadi kebijakan yang diutamakan? Ternyata skill misalnya. Yang selanjutnya adalah tentang poin sistem. Ada poin untuk angka sehingga dapat dikompensasi. Faktor-faktor yang dulu ditentukan berdasarkan kebijakan dari perusahaannya, lalu levelnya, lalu di poin. Nah, misal saja di sini kita berbicara tentang faktor-faktor kompensasi, sudah dituliskan di sini. Oke, levelnya bagaimana? Sehingga jumlah poin yang akan didapatkan ini maksimal bisa dapat 1.000 di sini. Kan jumlah poinnya maksimal 1.000 dari kompensasi. Ada penilaian di sini. Ini penjelasannya, tingkatannya. Misal tingkatan, ini kan gambaran, judulnya gambaran tingkat faktor tanggung jawab terhadap peralatan dan tingkat pendidikan. Ketika di tingkat nomor 1 sampai dengan nomor 4, ada karakternya, ada ukurannya. Juga sampai karakter tentang pendidikan. Itu metode sudah kita bahas, gambarannya. Lalu kita berbicara sekarang mengenai survei gaji dan upah. Ini survei gaji dan upah itu udah kegiatan untuk tahu tingkat gaji yang secara umum bagaimana di perusahaan-perusahaan yang
jabatannya punya sejenis kan gitu, akan disurvei. Ternyata bisa diketahui penentuan tingkat kerja dan upah itu tingkat bayaran akan selaras gitu ya, kurvanya akan naik ya dengan poinnya. Poinnya tinggi maka dalam dolar sebagai contoh lebih tinggi juga poin-poinnya. Kualitas akan berbanding dengan yang penerimaan. Nah, tidak akan membohongi kan hasilnya. Nah, bila kita membuat skema dalam bagan, mulai dari analisis jabatan, evaluasi, sehingga kepada survei gaji atau upah. Nah, sebelum kepada penentuan tiket gaji dan upah, ada tantangan-tantangan di dalam keseharian untuk penentuan ini. Mulai dari bagaimana definisi tentang gaji yang lazimnya, bagaimana antara adanya negosiasi dengan serikat buruh, adanya kebijakan pemerintah, misalnya kebijakan pemerintah ya, misal kewajiban untuk memberikan THR ketika Idul Fitri, tapi bagaimana kondisi keuangan perusahaan itu kan dilematis tersendiri. Dan selanjutnya ini bisa jadi mengganggu, tidak selalu mengganggu, bisa jadi mempengaruhi penentuan dari gaji ataupun upah. Sudah ada atau sudah disebutkan tentang insentif dan bagi hasil tadi ya. Itu kan jenis kompensasi dari apa? Kompensasi dari finansial langsung. Kan diberikannya tunai dari apa? Dari unjuk kerja pegawainya. Kinerja makanya disebutkan lagi di sini. Nah, insentif ini bisa juga selain itu ada yang bagi hasil atau gain sharing, penghematan biaya, produktivitas. Tujuannya ya lebih produktif dan efisien perusahaan. Tepat waktu pekerjaan, karena ada efektif tepat guna, efisiensi bagi saya adalah tepat waktu. Maka perlu dipahami tujuan penerapan, siapa saja yang termasuknya, standarnya bagaimana pelaksanaan. Bentuk-bentuknya akan kita bahas mulai dari piece rate plan sampai dengan insentif eksekutif. Kita bahas satu-satu pengertiannya. Ketika kita bicara piece rate plan, maka dasarnya apa? Itu jumlah output yang dihasilkan. Production bonus standarnya apa? Bagaimana ada hasil kerja yang melebihi. Dan komisi tentang jumlah barang yang terjual, insentif itu berkaitan. Maturity curve berbicara mengenai prestasi kerja dan masa kerjanya. Merit raises berbicara tentang kontribusi pegawai terhadap organisasi. Pay for knowledge atau pay for skill compensation, semakin banyak pengetahuan yang diperoleh dan manfaat untuk organisasi, akan semakin banyak juga insentif yang diterima oleh pegawai tersebut. Non-monetary insentif ini berupa fasilitas kerja yang didapatkan oleh pegawai. Ada insentif eksekutif, diberikan kepada manajer atau eksekutif yang sudah berkontribusi terhadap organisasi. Nah, itu kan insentif. Lalu bagaimana dengan gain sharing? Bentuk-bentuknya bisa dari employee ownership sampai dengan nanti ada cost reduction plan. Yang cost reduction plan itu ada beberapa. Gain sharing. Employee ownership, jadi ada hak kepada pegawai untuk memberi sebagian dari perusahaan, misal pembelian saham, jual dengan harga yang berbeda karena internal misalnya. Ada kesepakatan tersendiri. Ada production sharing plan. Penghasilan pegawainya bertambah berdasarkan apa? Ada produksi yang dicapai dan lebih. Ada profit sharing plan. Didapatkan apa? Penghasilannya, tambahannya dari apa? Keuntungan yang dapat dari perusahaan. Lalu mengenai ada juga cost reduction plan, ada pengurangannya. Cost reduction. Rencana dari pengurangan pengeluaran. Bisa jadi Scanlon, ImproShare, dan Rocker. Berbicara mengenai Scanlon, ini ada standar penurunan biaya tenaga kerja karena perbandingan sama hasil penjualan nih. Diturunin tentang tenaga kerjanya, biaya kerjanya. ImproShare berbicara mengenai jam kerja dikurangin biar apa ya? Biar dibayar tidak lebih juga sama. Lalu Rocker Plan berbicara pada biaya bahan yang berkaitan dengan tenaga kerjanya. Nah, dipertimbangkan. Selanjutnya kita berbicara mengenai tunjangan dan program kesejahteraan. Bila ingat, mind map dari awal ini merupakan kompensasi dari finansial tidak langsung. Finansial tidak langsung.
Ada kata kunci, kompensasi keanggotaan pegawai, bisa sebagai pegawai, bisa sebagai manusia yang tujuannya apa ya, bisa lebih layak hidup. Mulai dari pembayaran upah karena tidak bekerja dengan alasan tertentu, sampai dengan memang ada tunjangan dari undang-undang tenaga kerjaan misalnya. Ini kategori tunjangan. Ketika kita berbicara tentang reward ataupun sumber imbalan, ada reward. Dipahami gini, reward ini bisa jadi intrinsik, jadi ekstrinsik. Ekstrinsik itu berbicara mengenai finansial dan finansial. Bisa langsung, tidak langsung, gaji, upah, insentif, benefit, dan service, dan selanjutnya di bawahnya. Ini kan merupakan sebuah katakan bagan juga, ataupun sudah mind map yang sudah Anda buat ya. Tadi kan Anda bisa menggolongkan ada kompensasi langsung, ada tidak langsung. Finansial langsung di sini. Pertanyaan kemudian itu apa intrinsik yang disebutkan sebelah kiri atas? Ya, datang dari pekerjaan itu sendiri. Berpartisipasi, mengambil keputusan, ada typo lagi nih. Tanggung jawab lebih besar. Itu intrinsik. Poinnya dari pekerjaan itu langsung. Proses dari reward itu apa? Proses dari reward. Jadi proses dari reward dari imbalan itu mulai dari ada motivasi untuk berusaha dari awal, berprestasi, dievaluasi, ya dapat imbalan sehingga puas, ini muter lagi sampai nanti dapat motivasi lagi. Ini berdasarkan Indonesian Salary Guide ketika 2012-2013, tapi masih relevan juga untuk digunakan sekarang. Itu dia pembahasan mengenai manajemen kompensasi dan balas jasa. Nanti bila ada pertanyaan bisa ditanyakan di grup kelas ya yang sudah dibentuk, ataupun bila ada yang mahasiswa umum yang membahas ini, tanyakan saja ya di YouTube ya. Bila kesempatannya pas nanti bisa kita balas. Terima kasih, saya Romi Muhammad Ramdhani, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.